Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasruddin, nomor PTG 2015 02001607 LPTK Universitas 11 Maret Angkatan 1 dari Prodi FKIP UNS akan melaksanakan video pembelajaran berkaitan dengan praktek pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Semoga diberikan kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah baik semuanya ya. Silakan salah satu beri berdoa dulu. Doa mulai. Doa mulai. Untuk hari ini tadi alhamdulillah kabarnya sudah baik semuanya. Tetap saya selalu mengingatkan pada kalian semuanya bahwa kita harus selalu menjaga protokol kesehatan karena di masa pandemi, apalagi di masa sekarang yaitu masa PPKM. Jangan sampai lupa selalu menjaga jarak, terus selanjutnya menggunakan masker dan mencuci tangan menggunakan sabun. Terlebih dahulu Anti, Dia, Harum, Erika, Dia, Sakit ya, Indri, Satifatun, Lisa, Mutia, Raffi, Rila, Sadis, Sani, Triwahyuni, Wahyu. Ya. Setelah ini silakan kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri dan salah satu menjadi dirijen. Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semangat kita dalam proses belajar. SMK bisa, waspada jaya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Yang kemarin kita sama-sama sudah pelajari berkaitan dengan
elemen-elemen komputer, anatomi bagian komputer, dan berikutnya berkaitan dengan kebutuhan dan spesifikasi komputer. Sambil kita memahami untuk materi yang kemarin, coba sebelum saya akan memasuki materi, ada yang perlu ditanyakan? Ya. Dan cara kerja komputer adalah user memberikan perintah dengan mengeklik mouse, lalu hasil klik akan diolah data oleh CPU menjadi informasi selanjutnya sistem oleh monitor dan dilihat oleh user. Prinsip dan cara kerja komputer. Selanjutnya ada pertanyaan kembali. Yang kedua, bisa menjelaskan berkaitan dengan anatomi dan bagian-bagian perangkat keras. Dan bagian-bagian perangkat keras meliputi input device, contohnya mouse digunakan untuk mengklik data. Proses device, contohnya prosesor, merupakan perangkat utama pada unit proses yang berupa chip besar, terletak tepat di tengah bagian utama atau mainboard, dan merupakan otak komputer. Output device, contohnya monitor, digunakan untuk menampilkan hasil data. Untuk anatomi dan bagian-bagian perangkat keras. Selanjutnya, untuk materi yang kemarin berkaitan dengan kebutuhan dan spesifikasi komputer. Oh ya, silakan. Spesifikasi komputer berdasarkan pekerjaan seperti komputer, game, dan server. Ini membutuhkan komputer dengan kemampuan akses data yang sangat cepat. Ada juga pekerjaan yang tidak mengharuskan untuk mempunyai kemampuan akses data yang cepat seperti komputer untuk sekolah dan komputer untuk kantor. Masuk ke materi lebih jauh, saya ingin mengetahui kemampuan kalian berkaitan dengan materi yang nanti saya berikan. Setelah kemarin saya memberikan LKPD dan memberikan berkaitan modul ajar di media didik. Silahkan setelah ini kalian mengerjakan itu untuk soalnya. Anda bisa kerjakan, saya berikan kasih waktu 15 menit. Silakan. Terima kasih. Sudah selesai? Ya. Oke, kalau sudah, silakan hasilnya bisa dikumpulkan dulu. Silakan dikumpulkan semuanya. Ini kumpulkan. Sudah mengerjakan dengan baik, saya kasihkan aplaus semuanya. Selanjutnya, untuk materi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan alat dan bahan untuk perakitan komputer dan perakitan komputer. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, adakah yang menanyakan? Ya. Alat dan bahan perakitan komputer.
Yang bisa membantu menjawab? Oh ya, Mbak Arum, silakan. Alat adalah obeng positif dan negatif, tang sudut, multitester. Untuk bahan adalah RAM, prosesor, heatsink, hard disk, dan power supply. Tanyakan lagi? Ya, Mbak Wahyu. Perakitan fisik. Bisa membantu menjawab? Oh iya, Mbak Indri, silakan. 1. Menyiapkan motherboard. 2. Memasang prosesor. 3. Memasang heatsink. 4. Memasang modul memori atau RAM. 5. Memasang motherboard pada casing. 6. Memasang power supply. 7. Memasang kabel motherboard dan chipset. 8. Memasang hard disk. 9. Memasang card adapter. 10. Penyelesaian akhir. Sebagian materi yang nanti akan kita ulas untuk pertemuan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita bisa lihat berkaitan dengan materi yang kita akan bahas, yaitu kompetensinya adalah menerapkan perakitan komputer. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang A adalah memahami alat dan bahan perakitan komputer. Yang kedua adalah menentukan langkah-langkah perakitan komputer sesuai dengan standar industri. Selanjutnya, untuk yang C menerapkan K3 dalam perakitan komputer. Yang D di sini adalah melakukan perakitan komputer sesuai dengan standar industri. Terus yang kelima adalah membuat laporan perakitan komputer. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah melalui pengamatan tayangan video ini peserta didik mampu memahami alat dan bahan perakitan komputer dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan tayangan video, peserta didik ini mampu menentukan langkah-langkah perakitan komputer sesuai dengan standar industri dengan benar. Yang ketiga, melalui tayangan video, peserta didik mampu menerapkan K3 dalam perakitan komputer dengan benar. Yang keempat, melalui pengamatan tayangan video, peserta didik ini mampu melakukan perakitan komputer sesuai dengan standar industri yang benar. Yang kelima, setelah praktek dan bekerja sama dalam kelompok, peserta didik ini mampu membuat laporan perakitan komputer dengan cepat. Untuk sistematika penilaian, di sini ada 3. Yang pertama adalah kognitif. Tadi kognitif yang pertama adalah soal evaluasi berupa pre-test dan post-test. Kita tadi sudah dikerjakan. Nanti di akhir post-test. Selanjutnya ada lembar LKPD. Nanti yang Anda kerjakan melalui praktek. Untuk penilaian berikutnya adalah psikomotorik dan afektif. Di sini nanti melalui observasi yang saya lakukan pas waktu Anda praktek dan Anda waktu mempresentasikan seperti apa. Ya. Berkaitan dengan KKM. KKM nilai produktif adalah 75. Ya, berapa? 75. Ya, semoga untuk hari ini dari nilai proses dapat mencapai 75. Kita sama-sama melihat, menyaksikan berkaitan dengan video pembelajaran di link YouTube bersama.
berkaitan dengan video tadi. Selanjutnya setelah ini Anda nanti berkelompok, masing-masing kelompok 2 anak ya, masing-masing. Jadi nanti setelah Anda berkelompok, Anda nanti mempersiapkan alat dan bahan. Terus setelah itu saya bagikan LKPD untuk mengerjakan. Terus untuk LKPD atau lembar kerja peserta didik ya, ini ya, lembar kerja peserta didik ini yang perlu Anda kerjakan nanti dalam proses perakitan komputer. Di sini ada tujuan pembelajaran, selanjutnya ada landasan teori, alat dan bahan yang Anda gunakan. Terus untuk K3 atau keselamatan, kesehatan kerja, terus petunjuk praktek, diperhatikan petunjuknya. Terus selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dan langkah kerja. Ini mohon untuk dibaca dan dikerjakan supaya nanti Anda tidak ada kesalahan dalam proses pembuatan. Ini nanti Anda membuat laporan untuk perakitan komputer. Lepas semuanya dulu, lalu setelah itu baru dirangkai. Setelah Anda sudah melepas tadi,
Berikutnya Anda pasang kembali, dirakit kembali supaya kembali seperti sedia kala. Silakan. Teman-teman kebalik ya. Setelah Anda praktek, silakan dibuat laporan perakitan komputer. Ya, silakan buat dulu LKPD yang sudah saya berikan. Ya, sampai didiskusikan bersama ya untuk laporannya. Silakan, salah satu aja yang menuliskan untuk laporannya biar nanti bisa didiskusikan sekiranya seperti apa. Sudah selesai atau belum untuk laporannya? Sudah. Oke, kalau sudah, setelah ini nanti beberapa kelompok mempresentasikan berkaitan dengan hasil laporan praktik yang sudah Anda kerjakan. Coba untuk kelompok yang pertama maju, punya Mbak Lila sama Mbak Dian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mawati Amelia Dan saya Diayu Amana akan mempresentasikan tentang laporan perakitan fisik. alat dan barang. 1. Open close, open minus, tangan chip, multimeter, gelang antistatik, inset, motherboard, prosesor, kartu grafis. Headset, hard disk, soundcard, memori, soundcard, CD, power supply, casing, keyboard, dan mouse. Langkah kerja. 1. Penyimpanan motherboard. 2. Memasang prosesor. 3. Memasang heatsink. 4. Memasang modul memori atau RAM. 5. Memasang motherboard
motherboard atau chipset. 8. Memasang drive atau hard disk. Yang ke-9 yaitu memasang card adapter. Yang ke-10 penyelesaian akhir. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Fungsi dari prosesor. Prosesor sebagai inti yang menjalankan proses atau pengadilan kerja komputer seperti dengan bekerja sama dengan perangkat komputer lain. Ada yang mau ditanyakan lagi? Disebut dengan RAM. Oke, saya akan menjawab. RAM atau Random Access Memory merupakan medan penyimpanan sementara untuk menjalankan sistem operasi dan program aplikasi kapasitas dari 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, dan 8 GB. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompoknya berbeda sama Mbak. Iya. Selanjutnya untuk kelompok yang selanjutnya, silakan dari kelompok Mbak Indri sama Mbak Latifatul, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Hajirah. Saya Indri Nur Afianti akan mempresentasikan laporan perakitan fisik. Alat dan bahan. Alat overclock, overminus, pengacir, multitester, gelang anti-statik, user. Bahan motherboard, prosesor, dan grafis, power supply, disk, testing, memori, RAM card, sound card, CD, power supply, casing, cara kerja. 1. Menyiapkan atau menyiapkan motherboard. 2. Memasang prosesor. 3. Memasang casing. 4. Memasang modul memori atau RAM. 5. Memasang motherboard pada casing. 6. Memasang power supply. 7. Memasang kabel motherboard dan chipset. 8. Memasang drive. 9. Memasang card adapter. 10. Memasang api. Apakah yang mau ditanyakan? Ya, ada yang tanyakan? Ya, oke. Mas Sali. Fungsi dari power supply berfungsi untuk memberi arus listrik yang sebelumnya diubah dari listrik berlawanan atau AC menjadi arus listrik searah atau DC tegangannya yaitu 20 meter. Ditanyakan lagi. Ya. Yang disebut dengan hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan data yang bersifat non-volatil, yang artinya data yang disimpan tidak akan hilang meskipun listrik pada kapasitas 160 kV. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok ya tadi sudah dipresentasikan. Selanjutnya, adakah dari materi yang kita pelajari ada yang bisa menyimpulkan? Oh ya, silakan. Mbak Dia. Merakit personal komputer merupakan kegiatan yang dibutuhkan ketelitian dan kejelian, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan dan ketepatan, serta komputer dapat digunakan untuk aktivitas pekerjaan sesuai dengan standar perusahaan. Betul, untuk kesimpulan tadi sudah kita tarik bersama bahwa kesimpulannya adalah tadi merakit personal komputer di sini adalah sebuah kegiatan yang dibutuhkan ketelitian dan kejelian sehingga hasil yang nanti diharapkan itu sesuai dengan aktivitas pekerjaan sesuai dengan standar perusahaan. Setelah ini nanti minta tolong untuk alat dan bahan dikembalikan lagi pada posisi semula. Anda duduk kembali ke posisi masing-masing. Nanti mengerjakan saya memberikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Pertama evaluasi. Nanti itu dong. Lagi Mbak. Kumpulkan.
evaluasi post-test bisa dikerjakan. Silakan, Ibu masing-masing terus berikutnya mengerjakan soal post-test terlebih dahulu. Silakan, sudah selesai atau belum? Sudah. Oke, kalau sudah untuk soal evaluasi LKPD silakan bisa dikumpulkan semuanya. Silakan. Ini saya terima. Saya cek untuk apa yang Anda kerjakan. Alhamdulillah nilainya semuanya di atas 75. Sehingga nilai tersebut berarti semua siswa itu memahami berkaitan dengan apa yang kita pelajari untuk hari ini. Terus selanjutnya berkaitan dengan materi pada pertemuan berikutnya. Kita nanti akan membahas berkaitan dengan perawatan PC dan menyeting komputer. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Silakan dipersiapkan dari sekarang supaya nanti dalam proses pembelajaran lebih lancar dan mudah dipahami. Jelas untuk pembelajaran hari ini saya sekali lagi menyampaikan sama kalian semuanya, karena di masa pandemi kita harus selalu mematuhi aturan dari protokol kesehatan. Jangan sampai lupa, karena kesehatan adalah yang utama. Terima kasih. Silakan salah satu untuk pimpin berdoa terlebih dahulu. Siap berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.